wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala lil muslimina idul fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabiyyi qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rizqa wa tahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagaimana hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang tak terkira, saya sebagai khatib wasiat khususnya kepada diri pribadi saya, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita terus ditambah dan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini sampai pada hari Idul Fitri, menunaikan sholat Id bersama dengan keluarga tercinta di tempat yang mulia ini. Kita hadir di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari kealpaan dan dosa. Pada hari ini hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, seperti bayi yang baru terlahir ke dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita, mampu menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, semua doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga pun merindukan kepada hamba-hamba yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Allah pun menganugerahkan sebuah malam yang apabila beribadah di waktu itu nilainya akan sama
dengan ibadah 1000 bulan, maka malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun membayar kepada kita. Apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan? Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah mungkinkah kita tidak akan menjumpai lagi Ramadan di tahun depan? Kita akan meninggalkan. Ya Allah ya Rabbi, memang Ramadan telah berlalu, namun kami semuanya berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu tobat belum terkunci, dan Engkau masih menerima amal ibadah kami sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan pada hari fitri ini. Hanya doa yang kita panjatkan, ya Allah, terimalah segala ibadah kami di bulan Ramadan dan dipertemukan kami dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilu 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan alam semesta atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur. Melalui ayat ini, setelah kita sempurnakan pun di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahmid, seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Takbir adalah membesarkan Allah, mengecilkan selain daripada Allah. Ketika berpuasa, takbir kita mencerminkan dengan mengecilkan hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika tarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertakbir terus-menerus? Hadirin rahimakumullah, Allah Maha tahu kita seringkali bertakbir di dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupakan takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh nafsu memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan kita. Di atas sajadah dikumandangkan takbir, namun di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengganti takbir dengan takabur. Kita sudah gunakan jabatan yang seharusnya menjadi mengabdi kepada masyarakat, memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu yang membutuhkan. Kita malah bangga dengan gelar dan jabatan kita. Kita bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semuanya menjadi hamba yang tidak bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau yang maha besar, tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa dan kealpaan kami. Hamba-Mu yang lemah ini telah tersesat mengikuti hawa nafsu. Maka berilah kemampuan kepada kami untuk dapat mengagungkan-Mu dan takbir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya Allah yang paling besar. Selain Allah kecil dan lemah. Apapun yang kita miliki, baik kekayaan, jabatan dan lain-lain, tidaklah boleh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu hanya titipan belaka yang akan diambil kembali oleh pemiliknya. Karena Allah melarang berlaku sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusair haddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
dan membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui Hizbul ini, marilah kita sama-sama berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa jadi menjadi surgamu dan nerakamu. Keriduan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan mereka akan mengantarmu ke dalam neraka jahanam." Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua kita. Berbahagialah kita yang masih memiliki orang tua yang bisa membawa kita masuk surga. Apabila mereka sudah tua, rentak, tak berdaya, tergeletak, tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya, menahan sakitnya, ingin banyak yang dilakukan namun sudah tak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya, semua keinginannya dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin, inilah ladang amal yang sangat besar apabila kita termasuk anak yang peduli, meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi, menyayangi, dan meringankan beban hidupnya, maka sangat surga balasannya. Kita harus menyadari berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kita kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa kecil kita ketika tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong, dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian? Berapakah kali kita menawarnya, mencium keningnya, menggendong dan menuntunnya? Berapa kali kita suapi mereka ketika mereka dalam keadaan sakit, sebagaimana dulu mereka menyuapi kita ketika kecil? Berapa kali ucapkan terima kasih kepada orang tua kita? Berapa kali kita tersenyum kepada mereka? Kita memeluk mereka dan penuh kasih sayang. Berapa kali kita mengganti pakaiannya ketika orang tua kita sakit? Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk mengelurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya. Ciumlah tangan orang tua kita, mohon maaf kepadanya, mohon keikhlasan ridho dan restunya. Namun apabila orang tua kita sudah tiada, sudah tidak bersama lagi di dunia ini, marilah kita luangkan untuk berziarah ke makam mereka, lihat dan bersihkan kesalahan mereka yang menunggu doa kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran kita, doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, apabila mereka sangat bersedih ketika tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan kepada orang tua saja kita meminta maaf, tapi kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, dan bahkan kepada tetangga, saudara-saudara kita, karena kita adalah makhluk yang sosial, makhluk yang memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hakullah, dan kesalahan kepada sesama manusia, hakul adami. Manusia yang memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan di hari yang mulia ini setelah melakukan puasa di bulan Ramadan. Namun kesalahan kepada manusia hanya bisa diampuni ketika saling memaafkan. Oleh karena itu, mumpung ini hari raya Idul Fitri, hari di mana muslim sedang bergembira dan berlapang dada, mari kita hidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yaitu tradisi saling memaafkan atau tradisi halal bihalal, yang memiliki kesalahan meminta maaf pada yang disalahi memberi maaf kepada yang bersalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu mudlamatun li ahli min ahlihi aw shay'in falyatahallahu minhu al-yawm qabla an la yakuna dirham. In kana amalun shalih ukhidha minhu bi qadri madlamatin wa illam lakun hasanatun ukhidha bi sayyati sahibul muhram alaih."
Barang siapa memiliki kesalahan kepada saudaranya, baik moral maupun materi, segeralah minta kehalalannya hari itu juga, sebelum sampai pada hari tiada dinar, tiada dirham. Jika hal tersebut terjadi, bila ia memiliki amal baik, amal tersebut akan diambil sesuai kadar kesalahannya. Namun bila ia sudah tidak memiliki kebaikan, maka akan ditimpakan kesalahan saudara yang ia salahi. Oleh karena itu, di hari Idul Fitri ini, marilah kita buang ego masing-masing. Marilah kita buang rasa dendam, saling benci. Marilah saling bermaaf-maafan. Marilah saling rukun bersatu dan menerat tali persaudaraan. Dan semoga di hari yang Syawal ini, kata Syawal artinya menurut etimologis berarti daripada irtafa'ah, yaitu meningkatkan. Semoga bulan Syawal ini, Ramadan yang sudah lalu, walaupun masih malas, kita tingkatkan di Syawal bulan ini, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari yang baik ini, Idul Fitri, semoga kita dijabah. Semoga musibah yang selama ini melanda di negeri kita, khususnya umumnya kepada seluruh dunia, semoga Allah mengangkat wabah penyakit ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Qulu amwanta khairan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.